Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua, terutama kenikmatan keteguhan hati dalam memegang keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan berupa kemampuan untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita dengan kadar ketaatan yang kita lakukan. Salam beserta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh kita, uswah kita dalam segala hal, contoh dalam beribadah, contoh dalam bermuamalah, contoh di dalam berakhlak dan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masuk pada surat Al-Qari'ah. Pada surat Al-Qari'ah, dia adalah surat di antara surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah kepada kota Madinah, ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah yaitu apa? Kata beliau di sini, itu adalah di antara nama-nama hari kiamat. Kenapa dinamakan hari kiamat itu dengan Al-Qari'ah? Apa arti qara'a? Mengetuk. Mengetuk pintu namanya qari'ul bab. Dalam bahasa Arab, orang yang mengetuk pintu, manil qari'. Kalau antum seseorang diketuk pintunya, maka mungkin kita akan berkata, atau banyak di antara kita berkata, siapa itu? Maka dalam bahasa Arabnya manil qari', bisa manil tariq atau manil qari', yani qari'ul bab. Siapa yang ketuk pintu? Maka di antara makna al-qari'ah adalah mengetuk. Namun di sini ketika berbicara tentang hari kiamat, maka dia bukan Qari'ah Qari' al-bab, tapi Qari' al-qulub. Mengetuk pintu mengetuk hati seseorang. Bi ahwaliha, dan ini bukan sekedar mengetuk untuk mengingatkan, tidak. Bukan sekedar mengetuk dan mengingatkan, tetapi dia adalah mengetuk dengan datang sejumlah rasa takut yang dimunculkan kepada seseorang, sejumlah rasa takut yang dimunculkan pada diri setiap orang, maksud saya. Al-Qari'ah, ma adraka mal Qari'ah. Pertanyaan ma adraka kita sudah sebutkan sebelumnya. Kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri, bahwa apa dia? Ketika kalimat dalam Al-Quran atau pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan mengatakan wa ma adraka dengan fi'il madi atau bentuk kata lampau, maka itu dia yang akan menjawabnya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjawabnya. Namun ketika Allah bertanya dengan menggunakan fi'il mudhari', dengan kata yang sekarang dan akan datang, maka Allah tidak membeberkan jawabannya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala, ma adraka mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apa itu hari ketukan, hari kiamat itu? Sebagai bentuk makna dari pertanyaan di sini sudah disebutkan bahwa di antara makna kiamat adalah Qari'ah. Apa dia? Mengetuk hati setiap manusia. Dengan membawa datang dengan dengan sejumlah rasa takut. Dengan sejumlah rasa takut yang menakutkan bagi seseorang.
Kemudian ditambah lagi dengan kalimatnya, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mal qaryah." Guna dari pertanyaan ini adalah litafkhim. Apa? Litafkhim. Dalam rangka bahwasanya hari kiamat itu betul-betul sangat besar urusannya di sana. Betul-betul sangat besar, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Nah, wa ma adraka mal qaryah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Di mana saat datang hari kiamat, ini jawaban Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Wa ma adraka mal qaryah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Di mana manusia saat itu kal farash, seperti apa? Burung. Seperti burung. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kalfarat di sini kagaugoi al-jarad. Kagaugo. Ini al-jarad apa dia? Apa namanya? Jarad? Siapa yang tahu artinya? Bahasa Arabnya jarad, bahasa Indonesianya jarad? Belalang. Seperti belalang. Sebagian ulama mengatakan dia seperti manusia pada saat itu, seperti nyamuk atau yang semisalnya. Gampang berterbang, berpencar-pencar, lari tidak tahu, tidak punya arah lagi. Tidak punya arah. Nah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, di mana mereka seperti aneh-aneh. Apa tuh yang kemarin terbang itu? Yang terbang-terbang tidak punya arah kemana gitu. Kemana lari, di situ orang lari, di mana di situ ada cahaya dia mencarinya di situ. Nah, kal farashil mabsus, yang menyebar, berpencar. Nah, yamuju ba'duhum fi ba'din lil hayrah, nabrak kiri kanan. Kenapa dia tabrak orang kiri kanan? Hayrah, bingung, tidak tahu mau kemana, siapa yang mau dimintain tolong. Itu hari kiamat. Itu hari kiamat, tidak tahu lagi mau kemana lagi. Nanti akan datang kalimatnya, kalimat fa'ummuhu. Kalimat fa'ummuhu. Nah, ila an yad'u lil hisab. Dengan keadaan kebingungan manusia saat itu, saat datangnya hari kiamat, namun kemudian manusia tetap saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun panggilan Allah Subhanahu wa taala saat itu bukan dalam rangka kita diberikan surga, kita ditenangkan, kita diberikan apa? Tempat yang bagus, tempat yang aman, tidak. Tetapi apa? Lil hisab. Dalam rangka mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita perbuat. Dalam rangka mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita perbuat. Pertanyaan itu senantiasa membuat kita bingung, senantiasa membuat kita repot untuk mencari jawaban. Tetapi ada saja orang-orang yang memiliki jawaban, dengan jawabannya ia merasa tenang. Artinya setiap dia mendapatkan pertanyaan, tatkala dia mengetahui jawaban sebuah pertanyaan, maka dia akan tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Bagaimana dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang mempertanyakan seluruh kenikmatan, yang mempertanyakan seluruh tentang hal-hal yang haram yang Allah berikan, yang kita lakukan kepada kita semua. Seluruh yang baik-baik saja ditanyakan, apalagi yang haram. Apa yang baik-baik saja, yang halal saja Allah akan pertanyakan, bagaimana dengan yang haram. Nah, wa taqulul jibalu kal'ihnil manfush. Manusia pada saat itu berlarian, tidak memiliki arah, tidak mengetahui di mana tempat mereka akan bernaung, mencari keamanan, mencari ketenangan. Yang kemudian keadaan berikutnya tentang hari kiamat itu adalah wa taqulul jibal kal'ihnil manfush, yang pada saat itu gunung-gunung kal'ihnil manfush, bagaikan kapas. Al-manfush, bagaikan kapas yang mengembang begitu. Sehingga apa? Kalau kapas disimpan di dalam apa? Masih di dalam anunya itu, cangkangnya, maka dia mengecil begitu.
Mungkin agak berat saat dia diterpa angin, tapi kapan dia mengembang sudah terbuka kapas itu, maka dia akan lebih gampang untuk apa? Untuk terbang saat dia diterpa angin. Saat dia diterpa angin. Maka gunung-gunung pun demikian saat itu. Bagaimana dia hancur, hancur luluh gunung-gunung itu. Tidak memiliki lagi tempat yang kokoh. Dunia ini, bumi ini tidak menjadi kokoh saat itu. Yang tujuannya awal kali diciptakan bumi ini adalah gunung-gunung itu bertujuan dalam rangka supaya bumi ini, daratan ini menjadi tenang. Namun ketika yang diandalkan untuk menjadi kuat sudah tiada, sudah roboh, sudah tidak ada, maka tidak ada lagi harapan bahwa bumi ini akan tenang. Kita berlarian, kita lihat, antum kalau pernah lihat dari kejauhan gempa itu, antum ngeri lihat. Anak pernah lihat di mana? Di Bogor. Anak pernah lihat di Bogor. Saat saya pulang dari kajian dari seorang ustadz, pada saat itu pulang dari kajian, kemudian dari jalannya kan jalan panjang begitu, lurus, dua arah, lurus. Ternyata gempa. Namun saya lihat orang gempa itu bergelombang begini, seperti air begitu, seperti air laut gelombang. Namun saat manusia, pada saat itu saya lihat orang santai-santai saja naik motor, balap-balap, naik mobil, enggak, santai saja mereka. Saat saya tiba di masjid di Pemda Bogor itu, saya lihat orang sudah berlarian keluar masjid, berlarian dari keluar WC, berlarian semua keluar larian begitu. Kemudian saya agak lambat begitu, saya perhatikan gelombang tanah itu saat gempa, bagaikan bagaikan air bergelombang begini tanah itu. Namun orang yang naik kendaraan dia tidak rasa. Saya lihat dia balap-balap saja, tidak berhenti, tidak apa, karena dia searah. Arah gelombang tanah itu searah begini, searah dengan jalan gitu. Coba beda, mungkin akan goyang motornya atau apa gitu. Itu nikmat Allah saat itu. Orang yang lagi naik motor, belum dibalik arahnya. Demikian. Maka saat manusia tidak memiliki arah, sudah merasakan kegentingan, ditambah lagi dengan gunung-gunung yang hancur luluh begitu, diangkat baru di atas dihamburkan. Di atas diangkat gunungnya baru di atas dihamburkan, maka apa jadinya? Kal-ihnil manfus, bagaikan kapas yang berterbangan, yang sudah berpencar-pencar gitu. Kal-ihnil manfus. Nah, dan biasanya kalau gempa kencang juga pas di alurnya itu bagaikan batu yang digoyang-goyang begini. Sebagaimana dulu di Sukabumi. Itu terasa. Terasa megahnya itu masjid ternyata retak juga. Megahnya itu masjid ternyata retak juga. Nah, yang kemudian itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasarfil manduf fi khiffati sayrihi. Seperti apa? Seperti kapas begitu. Al-manduf yang sudah mekar begitu, fi khiffati sayriha, dalam saat dia berterbang gampang sekali kayak ditiup begitu, hatta tastawi ma'a hasanatihi ala sayyiatihi. Hingga bumi itu sama antara buruknya dengan kebaikan. Nah, wa takunul jibalu mana ini? Fil ardi hatta tastawi ma'al ard. Hingga gunung-gunung ini rata dengan tanah. Berarti semua nanti akan lapang. Kalau orang pergi ke Saudi, mungkin ke Arab atau ke mana begitu, lihat tanah kayak rata betul begitu. Kalau kita sih banyak gunung-gunung, banyak gunung-gunung. Tapi akan datang suatu saat nanti di mana gunung-gunung ini akan rata semuanya. Akan rata semuanya. Fa amma man sakulat mawazinuh, adapun orang yang sakulat, berat, mawazinuhu, timbangannya, timbangan apanya? Timbangan kebaikannya tentunya. Fa amma man sakulat mawazinuhu, ya bi an rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi,
di mana kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang dia ridhoi. Kehidupan yang menenangkan, kehidupan yang tenang. Namun kemudian sebagian ahli tafsir menyebutkan fa amma man saqulat mawazinuh, siapa yang kuat hujjahnya. Itu makna mawazin, artinya adalah ahli tafsir menyebutkan apa dia? Sebagian ahli tafsir hujjah. Siapa yang kuat alasan-alasannya dan tidak ada alasan yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali kebaikan yang kita lakukan berdasarkan dengan perintah Allah dan Rasulnya, yang kita pahami. Kecuali kebaikan yang kita lakukan berdasarkan dengan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, maka saat itulah manusia memiliki apa? Memiliki hujjah yang kuat, memiliki hujjah yang kuat. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada di dalam surga, kata beliau di sini, aizatu ridan bi an yardaha aw mardiyatan lah, maka dia akan hidup di dalam surga dengan penuh keridhaan, penuh dengan kesenangan. Kenapa tenang? Karena semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit amalan kita namun kemudian diridhoi oleh Allah, maka dia akan dilipat gandakan. Maka yang menjadi konsekuensi bagi kita, kewajiban bagi kita adalah apa dia? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencari ridho Allah? Tidak akan keluar keridhaan itu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun sudah menetapkan bahwa ridhonya Allah itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan mencari keridhaan Allah di luar daripada kedua itu. Keridhaan yang kita cari, namun kemurkaan yang akan kita tuai saat kita keluar dan tidak mau memahami daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan amalan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, famaskanuhu hawiyah, neraka hawiyah, maka dia akan mendapatkan tempat tinggal yaitu neraka jahanam. Neraka apa? Neraka hawiyah, neraka yang membinasakan, neraka yang membinasakan. Perhatikan, disebutkan tadi apa dia? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, yang pada saat hari kiamat itu datang, ini masih di dunia, manusia bagaikan apa? Kal farashil mabsus, berlarian, bertebaran, tidak memiliki arah. Kemudian di kalimatnya di sini fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah. Allah menyebutkan tentang tempat orang-orang yang masuk di neraka adalah fa ummuhu, apa dia? Tempatnya, ummuhu hawiyah. Perhatikan saja anak kecil. Perhatikan saja anak kecil. Tatkala ada yang menakutkannya, membuat dia takut, kemana dia larinya? Lari ke ibunya, mencari perlindungan, mencari perlindungan. Namun kemudian orang kafir yang buruk amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembali mereka saat mereka mencari ketenangan, saat mereka mencari tempat di mana mereka bisa berlindung, maka hawiyah. Tempat kembali mereka, ketenangan mereka itu adalah hawiyah. Inilah orang-orang yang tidak diterima, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Tahukah engkau apa itu hawiyah? Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala, neraka yang menyala-nyala. Ini tempat kembalinya orang-orang yang khaffat mawazinuhu, yang ringan apanya? Ringan amalan kebaikannya,
lebih ringan daripada amalan keburukannya. Orang yang lebih ringan amalan kebaikannya daripada orang yang daripada keburukannya. Yang kemudian secara umum bahwa manusia di hari kemudian hanya terbagi menjadi dua, yaitu apa? Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian orang manusia ini ada di dalam surga dan sebagian yang lain berada di dalam neraka. Berada di dalam neraka. Nah, narun hamiyah adalah neraka neraka yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala. Kemudian kita pindah surat yang berikutnya. Dalam sebuah hadis yang insyaallah rijalnya, para perawinya adalah thiqat, mengatakan bahwa aya'jazu minkum an yaqra al-Qur'ana an yaqra min al-Qur'an alfa ayah. Apakah di antara kalian lemah membaca ayat dari Al-Qur'an, membaca 1000 ayat dari Al-Qur'an dalam satu harinya, fi yaumihi? Lalu kemudian sahabat ini bertanya, kalau tidak salah hadisnya Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, adakah yang mampu dalam sehari membaca 1000 ayat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, alhaakumut takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir, dan seterusnya sampai akhir ayat. Maka ini ayat atau surat, siapa yang membacanya sama dengan 1000 ayat. 1000 ayat. Hadis yang lain berbicara tentang fadilah surat ini adalah inni qari'un 'alaikum alhaakumut takasur sampai akhir ayat. Sampai akhir surah. Sungguhnya saya akan bacakan kepada kalian tentang alhaakumut takasur. Wa man baka falahul jannah. Wa man baka falahul jannah. Siapa yang menangis, memahami, mentadabburi daripada apa? Mendengarkan bacaan alhaakumut takasur, maka baginya adalah surga. Baginya adalah surga. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, surat ini. Sebagian sahabat menangis, sebagian yang lain tidak bisa menangis. Sebagian sahabat menangis, sebagian yang lain menangis. Namun kemudian sebagian sahabat ini yang tidak menangis merasakan kesedihan, sedih karena tidak bisa menangis, karena janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baka falahul jannah. Siapa yang bisa menangis dalam memahami, mentadabburi daripada ayat surat ini, maka baginya adalah surga. Baginya adalah surga. Sebagian sahabat mulai gelisah karena tidak bisa menangis. Perhatikan, dia tidak bisa menangis padahal dia orang Arab. Dia tidak bisa menangis padahal Al-Quran ini turun dengan bahasa mereka, turun dengan bahasa mereka, yaitu Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Kita mungkin sulit menangis karena kita tidak paham. Kita mungkin sulit untuk menangis, tapi kita sulit tidak bisa karena kita tidak paham bahasa Arab. Namun janji Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Rasulullah SAW apa dia? Wa man baka falahul jannah. Siapa yang membaca, mendengarkan Al-Quran ini, surat At-Takasur, alhaakumut takasur, maka baginya adalah surga. Baginya adalah surga. Lalu kemudian saat dia melihat di kalangan sahabat ini ada yang menangis, ada yang tidak bisa menangis. Ada yang menangis, ada yang tidak menangis. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa illam tabuku fatabaqau. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka pura-pura saja menangis. Tampakkan dirimu bahwa engkau memahami ini, kalimat ini. Dan ini sunnah Rasulullah SAW. Bukan hanya saat kita membaca, mendengarkan daripada ayat ini, surat ini, enggak. Bahkan di qiyamul lail. Bahkan di qiyamul lail. Dan itu lebih didekatin, lebih mendatangkan rahmat. Karena pura-pura berusaha untuk menangis, walaupun tidak bisa, membuat muka kita sedih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak orang yang bisa menjilat begitu di hadapan manusia, pura-pura menangis dalam rangka mencari dunia,
Kenapa kita tidak bisa pura-pura juga menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah? Yang Maha Pemurah. Kita kan banyak merasakan kenikmatan. Semua kita ini merasakan kenikmatan yang kita tidak pernah meminta sebelumnya. Maka kenapa kita ragu dengan sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberi? Apa dia? Jangan ragu. Sebagaimana kita tidak ragu dengan pemberian Allah yang kita tidak memintanya, maka kenapa kita harus ragu saat kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, demikian kata Rasulullah SAW tentang fadilah daripada surat ini. Apa dia? 1000 ayat dalam Al-Quran saat kita membacanya. Kemudian orang yang bisa memahami, mentadabburinya, menghayati firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat ini, maka Allah akan memberikan, kata Rasulullah SAW, apa dia? Memberikan surganya. Kalimat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Berlomba-lomba dengan dunia telah melalaikan kalian pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaakum, kalian telah disibukkan dengan apa? Dengan dunia. Mencari dunia. Bangun pagi harinya pikirannya adalah dunia, saat dia istirahat pikirannya adalah dunia, saat dia mau tidur pikirannya adalah dunia, bahkan saat dia berkumpul dengan keluarganya pikirannya adalah dunia, dan saat dia bertakbir Allahu Akbar pikirannya pun dunia. Maka pada saat itulah kita khawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kanatid dunya akbaru hammih ja'alallahu al-faqra baina ainaihi. Siapa yang menjadikan dunia ini adalah kesibukan pikirannya, semuanya adalah dunia, maka Allah akan apa? Menjadikan kemiskinan itu berada di pelupuk matanya, menjadikan kemiskinan di pelupuk matanya. Alhaakumut takasur. At-takasur adalah at-tafakhur bil amwal. Apa itu tafakhur? Membangga-banggakan diri dengan apa? Harta anak, harta anak dan lelaki-lelaki itu yang gagah-gagah tinggi dan seterusnya, tapi tidak salat. Gagah-gagah tinggi, putih dan seterusnya, tak bagus tampilannya, tapi tidak salat. Itu yang dibanggakan. Para ulama para ulama menyebutkan bahwa apa dia? Haram bagi seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita yang tidak salat. Wanita menikahi laki-laki yang tidak salat, haram hukumnya. Haram hukumnya. Ulama yang menyebutkan itu. Lalu kemudian tidak salat, kemudian dibangga-banggakan. Kemudian dibangga-banggakan. Hartanya berlimpah, dibangga-banggakan, namun tidak pernah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah itu banyak. Jalan Allah itu banyak. Peluang untuk menghabiskan, membelanjakan harta di jalan Allah itu sangat banyak. Mau banyak, mau sedikit juga tidak masalah. Allah itu memiliki sifat namanya Asy-Syakur. Allah itu memiliki sifat Asy-Syakur. Hendaknya seseorang yang memiliki harta, yang berbangga dengan harta ini, baru sekedar berbangga. Ini sekedar berbangga. Namun kemudian tidaklah seseorang berbangga kecuali karena dia berusaha dengan sekuat tenaganya mencari dunia, mencari dunia. Maka kata Allah Subhanahu, alhaakumut takasur. Kalian berbangga-bangga dengan harta, bermewah-mewahan dengan dunia, dengan rumah-rumahnya, begitu. Maka itu adalah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat ini adalah dalam bentuk mencela. Orang yang berbangga dengan rumahnya, berbangga dengan kendaraannya, berbangga dengan hartanya, berbangga dan seterusnya. Namun kemudian itu semua tercela. Namun kemudian kita ini mungkin orang yang paham memahami hal tersebut tidak boleh mencela orang yang berbangga dengan hartanya. Tetapi hendaknya dinasihatin dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kenapa?
Karena boleh jadi kita berada pada posisi dia, kita juga tidak mampu mengendalikan hati kita di hadapan dunia ini. Boleh jadi kita berada pada posisi yang sama, punya harta yang banyak, namun kemudian kita tidak bisa mengendalikan diri kita, hati kita. Apa jadinya? Mungkin kita akan lebih buruk daripada perbuatan mereka. Mungkin kita akan lebih buruk daripada perbuatan mereka, di mana mereka berbangga-bangga dengan hartanya, berbangga-bangga dengan dunianya. Sampai kapan mereka manusia ini? Kata Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang waktunya mereka berbangga-bangga. Waktunya mereka menyombongkan diri dengan dunianya. Menyombongkan diri dengan dunia itu adalah tercela sebagaimana ayat ini. Sebagaimana ayat ini. Namun ada saja orang yang tidak punya harta, namun dia punya ketaatan, punya ilmu, kemudian dia membanggakannya, maka itu lebih buruk daripada orang yang membanggakan dirinya dengan hartanya. Orang yang berbangga dengan ibadahnya, itulah kebaikan, itulah keburukan yang dilakukan oleh iblis yang membuat dia terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk berbangga ini tidak ada peluang, kecuali tidak ada suatu kondisi kecuali kita memiliki peluang untuk berbangga. Maka kalau kita saat ini merasakan kita tidak memiliki kebanggaan, kesombongan dengan apa saja yang kita miliki, maka perlu kita mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tadi ini disebutkan ayat ini adalah orang yang punya harta, dia berbangga dengan hartanya. Orang yang punya anak, dia berbangga dengan anaknya. Orang yang punya banyak tanah, dia berbangga dengan tanahnya. Orang yang punya banyak istri, berbangga dengan istrinya. Orang yang ganteng suaminya, berbangga dengan suaminya. Orang yang punya ibadah, berbangga dengan ibadahnya. Maka orang yang punya ibadah ini kemudian dia berbangga, itu lebih buruk daripada orang yang berbangga semua tadi. Walaupun ini semuanya tercela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan manusia itu berbangga-bangga dengan dunianya? Dunia kita ini kan tidak sama. Ada dunia ilmu, ada dunia ketaatan, ada dunia bisnis, ada dunia suka dengan anak, ada dunia pendidikannya, ada dunia, semua ini adalah dunia. Saat dibanggakan dengan terhadap dunia orang lain, maka saat itulah tercela dunia kita. Kita dan dunia kita. Nah, sampai kapan itu kita akan berbangga terus? Ketika kita tidak senantiasa bermuhasabah, hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke dalam kuburan. Nah, sampai masuk kita ke dalam kuburan. Ya, tidak ada yang memberhentikan kita dari berbangga, menyombongkan diri, kecuali kematian saat kita tidak memiliki usaha untuk menghentikan kesombongan ini dalam jiwa kita. Kesombongan ini apa? Kata Rasulullah SAW sebelumnya kita sudah sebutkan, batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, orang yang punya harta, dia menyombongkan dirinya dengan hartanya. Kenapa? Karena dia meremehkan manusia sehingga dia menyombongkan. Kemudian apalagi wabatarul haq, tidak mengeluarkan dari hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berentetan orang yang menyombongkan dirinya di hadapan manusia, menganggap remeh orang lain, dia pun akan menolak banyak kebenaran. Sejumlah kebaikan diutarakan kepadanya, dinasihatkan kepadanya, dia tidak akan redah. Kesombongannya tidak akan redah, kecuali dia harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki dalam dirinya muhasabah. Nah, hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Tidak, jangan melakukan demikian. Kenapa? Karena saufa ta'lamun, karena engkau akan mengetahui akibat semua itu. Akibat dari berbangga-bangga dengan dunia, akibat berbangga-bangga dengan ibadahnya, akibat berbangga seluruhnya kebanggaan, kesombongan kita akan mengetahui hakikatnya. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian Allah mengucapkan dua kalimat yang sama, kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Itu kata Imam Mujahid rahimahullahu taala bahwa ini adalah ancaman di atas ancaman. Imam Mujahid rahimahullahu taala, dua kalimat ini
adalah ancaman di atas ancaman. Ancaman di atas ancaman. Allah akan mengancam orang yang senantiasa berbuat sombong. Allah senantiasa mengancam bahwa Allah akan mengancam bahwa orang yang menyombongkan dirinya di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla benar, sangat benar bahwa law ta'lamuna ilmal yakin, sekiranya kalian itu banyak dinasihatin, banyak dikasih tahu, banyak diarahkan, jangan begitu, jangan terlalu fokus dengan dunia, beribadah, perbaiki ibadah kepada Allah, masih juga tidak percaya kepada Allah, masih juga tidak yakin dengan hadis dan ayat-ayat Rasulullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan law ta'lamuna ilmal yakin. Betul bahwa engkau akan menyadari semua itu saat engkau mengetahui ilmu, saat mengetahui dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya ilmu yakin. Engkau yakin. Kapan itu orang bisa yakin? Saat orang sudah meninggal. Saat orang sudah meninggal, semua orang yakin. Orang yang paling ragu di dunia ini dengan ancaman Allah, dengan janji Allah, dengan surga Allah akan menjadi orang yang paling yakin. Semua keyakinan sama pada saat itu. Saat janji Allah ini kita lihat dengan mata kepala kita. Nah, la tarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat neraka itu. Summa la tarawunnaha ainal yakin, neraka yang senantiasa dijadikan ancaman untuk orang-orang yang menyombongkan diri, untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. La tarawunnaha ainal yakin, kalian akan melihatnya dengan mata kepala sangat yakin begitu. Sangat yakin. Bagaimana tidak kalau sudah di depan mata? Bagaimana tidak kalau sudah di depan mata? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya apa dia? Pada saat itu, pada hari itu, 'anin na'im, segala sesuatu yang engkau menikmatinya di dunia ini. Apa saja yang kita nikmati? 'Anin na'im, mau yang halal atau yang haram, kita pun bisa menikmatinya. Namun sebagai orang mukmin dia hanya menikmati yang halal saja. Bersamaan dengan itu orang mukmin membatasi dirinya dalam menikmati suatu perkara dengan hal-hal yang halal saja. Itu pun akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dari mana peroleh yang halal ini? Bagaimana caramu ini? Kemana engkau infakkan ini? Kemana engkau belanjakan dan seterusnya? La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Imam Ali radhiyallahu taala sahabat Ali radhiyallahu taala anhu ditanya siflana dunia. Siflana kalau tidak salah ya, atau Hasan Al-Basri. Kalau tidak salah, kalau bukan Hasan Al-Basri atau siapa? Ali radhiyallahu taala anhu, saya ragu. Apa siflana dunia? Gambarkan kepada kami tentang apa? Tentang dunia. Maka apa dibilang? Dia bilang ada apa dengan dunia? Haramuha iqab wa halaluha hisab. Yang haramnya saja akan mendapatkan hukuman, yang kemudian yang halalnya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau terlalu sibuk dengan dunia? Padahal yang haramnya kita akan mendapatkan hukuman, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dan yang halalnya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, sungguh kalian akan ditanya tentang apa yang kalian telah nikmati dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Nah, di dunia baik itu kesehatan, baik itu harta yang melimpah, waktu yang luang, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.